Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu diberkati Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Sisil, di mata kuliah Pancasila. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Sebelum masuk ke pembahasan, mohon perhatian kalian untuk tidak meninggalkan kelas selama pembelajaran atau mata kuliah saya berlangsung. Terima kasih. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Kuat dan terletak pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila itu sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jalan hukum tak dapat diubah. Atas dasar itu, maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Terdapat berbagai macam pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila, yang masing-masing harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, atau Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan masih banyak kedudukan dan fungsi lainnya. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri. Namun, bila mana kita kelompokkan, maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu yang pertama sebagai dasar filsafat negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup, yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan, serta sebagai kausa materialis Pancasila. Dalam pengertian inilah, maka antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipindahkan, sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan negara, maka oleh pembentuk negara, Pancasila disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia yang memiliki cita-cita dianggap paling sesuai dan benar, sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila. Maka dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan sekaligus sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara objektif diangkat dari pandangan hidup yang sekaligus juga sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dasar nasional dan tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dari nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hal ini merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Bukti-bukti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat, yaitu dapat ditinjau dari justifikasi yuridis di dalam Undang-Undang 1945 dan ketetapan MPR. Juga justifikasi teoritis, di mana
ada filsafati di alinea kedua, keempat, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ada justifikasi sosiologis, ditinjau dari historis yang kemudian ada di dalam nilai-nilai kedaerahan atau nilai-nilai kebudayaan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana dasar untuk mengatur pemerintah dan penyelenggaraan negara. Jadi segala aturan pemerintah atau bagaimana menyelenggarakan negara itu harus bersumber dari Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara itu bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR, atau hasil pemilihan umum. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis, yaitu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar, kemudian hukum tidak tertulis atau konvensi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Jadi semua yang diterapkan oleh negara atau peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang akan ditetapkan oleh negara itu harus bersumber pada Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif, mengikat bagi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2003 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Jadi sebagai pandangan hidup masyarakat, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup negara. Juga merupakan cita negara, cita hukum, konstitutif, regulatif, dan cita lainnya. Jadi segala sumber hukum yang ada di Indonesia itu berlandaskan kita lihat dari sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR itu bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dan tata urut peraturan perundang-undangan. Jadi, semua peraturan atau tata hukum yang ada di Indonesia itu berlandaskan dari Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu di mana Pancasila merupakan sumber dari segala peraturan gitu. Peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian TAP MPR, batang tubuh dan penjelasan undang-undang, dan bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun sudah ada termuat nilai-nilai Pancasila. Jadi sumber Pancasila dikatakan sebagai dasar negara itu merupakan karena dia apapun hukumnya, peraturannya begitu itu bersumber dari Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat mampu berdiri kokoh. Juga dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era globalisasi dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup
nilai-nilainya telah terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia, antara lain yaitu kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan dan kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia. Kata ligatur berasal dari bahasa Latin yaitu ligatura yang berarti sesuatu yang mengikat. Profesor Dr. Roland memberi makna ligatur sebagai ikatan budaya atau culture bond. Jadi, ligatur merupakan ikatan budaya yang berkembang secara alamiah dalam kehidupan masyarakat. Tidak karena paksaan yang dipandang perlu dan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan rakyat. Bung Karno dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersumber dan digali dari nilai-nilai budaya masyarakat yang ada di Indonesia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai ligatur bangsa Indonesia mampu memenuhi kriteria yaitu memiliki daya ikat bangsa yang mampu menciptakan suatu bangsa dan negara yang kokoh. Pancasila atau nilai-nilai Pancasila telah dipahami dan diyakini oleh masyarakat yang selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya rasa paksaan. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang mempribadi atau living reality sehingga sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis, ideologi nasional, dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan wujud cita-citanya. Jati diri bangsa Indonesia bersifat khusus, otentik, dan orisinal yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Fungsi dan peran Pancasila. Pancasila mempunyai berbagai fungsi dan peranan, antara lain yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila dipakai sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Yang kedua, dasar filsafat negara, yakni Pancasila dipakai sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, ideologi negara atau nasional, yakni Pancasila merupakan cita-cita yang diinginkan diwujudkan oleh negara. Yang keempat, etika politik Indonesia. Yang kelima, etos budaya, sifat, nilai, dan adat istiadat khas yang memberi watak kepada kebudayaan suatu golongan sosial di masyarakat. Yang keenam, sebagai paradigma pembangunan nasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti pandangan hidup dan fungsinya. Arti pandangan hidup, memiliki wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur yaitu tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Fungsi pandangan hidup sebagai kerangka acuan untuk yaitu menata kehidupan di diri pribadi, menata hubungan antara manusia dengan masyarakat, menata hubungan antara manusia dan dengan alam sekitar. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa.
Dengan pandangan pandangan hidup, suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya, membentuk arah serta cara memecah persoalan, tidak terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan masalah dan membangun dirinya. Jadi dengan adanya pandangan hidup, suatu bangsa itu dapat punya atau dapat suatu pedoman gitu. Adanya suatu pedoman atau pandangan yang hidupnya, bagaimana cara mereka bersikap, mereka bertingkah laku, aturan apa yang harus mereka lakukan atau terapkan di dalam kehidupannya, begitu. Adanya satu panduan atau pandangan atau pedoman hidup mereka, hidup kita. Kalau di bangsa Indonesia itu Pancasila, kita nyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana bagaimana kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri, atau nilai-nilai yang ada di kebudayaan. Nah, nilai-nilai kebudayaan ini sudah ada juga di dalam Pancasila. Jadi untuk bangsa Indonesia, bagaimana dikatakan sebagai pandangan hidup, jadi menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita harus melakukan atau bagaimana kita bersikap dengan teman-teman atau masyarakat atau masyarakat di lingkungan sekitar kita harus bersikap seperti apa. Itu merupakan itu sudah ada atau sudah berpandangan pada Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup kita. Jadi berlandaskan atau bersumber dari Pancasila itu sendiri. Arti pandangan hidup bangsa dan urgensinya. Arti pandangan hidup bangsa, kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang diyakini kebenarannya dan ketetapan serta kemanfaatannya bagi bangsa, menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap, perilaku, dan perbuatan. Jadi nilai-nilai bangsa atau nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan budaya tercermin itu menjadi sebuah kebiasaan dan juga sehingga dia dapat terwujud dari kebiasaan atau nilai-nilai luhur tadi, dari pembiasaan kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan menjadi sebuah perbuatan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pengertian dasar negara yaitu alas atau fundament yang menjadi tumpuan dan memberi kekuatan kepada berdirinya negara. Di atas landasan atau fundament itulah negara didirikan, ditegakkan, dan dipertahankan. Dasar negara itu berasal dari pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Setelah berdirinya negara, pandangan hidup bangsa menjadi pandangan hidup negara. Di dalam dasar negara itu terkandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi induk, pangkal, tolak, dan pengontrolan jalannya pemerintah dan kehidupan negara serta kehidupan warga negara. Dasar negara Indonesia yaitu dasar negara Pancasila. Negara Indonesia didirikan di atas satu landasan atau asas atau fundament yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah. Pancasila juga merupakan landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan negara Republik Indonesia. Implikasi dasar negara Pancasila.
Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Juga terkait dengan struktur kekuasaan secara formal dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Jika dilihat dari pengertian ideologi secara umum, dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini menyangkut bidang politik termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Secara epistemologis ditinjau dari kata istilah ideologi berasal dari kata eidos yang artinya ide atau cita-cita atau gagasan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cita-cita, gagasan, atau buah pikiran. Ideologi juga berarti ilmu pengetahuan tentang ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang berisi atau cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Memang pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena adanya cita-cita yang mau dicapai. Sebaliknya, cita-cita ditetapkan berdasarkan atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian, ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Dikatakan juga bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang mengartikan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran atau system of thought. Sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat dikenal dari berbagai ciri khas. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Dengan demikian, untuk ciri-ciri ideologi tertutup bahwa atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakatnya. Demi ideologi, masyarakat harus berkorban dan bersedia untuk menilai kepercayaan ideologi para warga masyarakat serta kesetiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat. Tanda pengenal lainnya mengenai ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret
dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Jadi ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang mungkin hidup dalam masyarakat itu, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Dan itu berarti juga orang harus taat kepada elit yang mengembangnya. Taat terhadap tuntutan ideologis itu, tuntutan ketaatan itu mutlak dan orang-orang tidak diizinkan untuk mempersoalkannya lagi, misalnya berdasarkan hati nuraninya, tanggung jawabnya atas hak asasinya, kemudian kekuasaannya selalu condong ke arah total, jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut segala segi kehidupan. Sesuatu yang berlaku bagi ideologi tertutup tidak berlaku bagi ideologi terbuka. Dan cita-cita tidak dikatakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, budaya, itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan masyarakat dalam menemukan dirinya atau kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Ideologi terbuka tidak hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan kiranya dalam semua sistem politik yang tidak ideologis, dalam artian merupakan ideologi tertutup. Kita akan menemukan bahwa penyelenggaraan negara berdasarkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai dasar tertentu. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksud bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplisitkan wawasannya secara konkret, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah. Juga tidak langsung bersifat operasional. Oleh karena itu, setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional, terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian, penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional. Sebagai suatu keterbukaan Pres Pancasila dalam kaitannya yang dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, kebudayaan, dan bidang-bidang lainnya. Sebagai suatu ideologis yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama,
idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai terkandung dalam 5 sila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dimensi idealistis Pancasila bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Oleh karena itu, dalam setiap ideologi bersumber pandangan hidup nilai-nilai filosofis. Yang kedua, dinamis normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, maka pembukaan yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea keempat berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental agar mampu dijabarkan ke dalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas. Yang selanjutnya, dimensi realistis. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila juga harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang mengambang atau mengawang, namun bersifat realistis atau realistis, artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam berbagai bidang. Begitu penjelasan mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukan berdiri secara sendiri-sendiri, namun bila kita kelompokkan maka akan kembali pada kedudukan dan fungsi Pancasila itu sebagai dasar filsafat negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana di dasar filsafat negara yang mengatur perundang-undangan atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia sebagai pandangan hidup, yaitu sebagai pedoman kita bersikap atau kita menjalankan hidup kita bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya silahkan pelajari lebih lanjut mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila dari sumber-sumber di internet atau di buku-buku agar kita lebih paham lagi mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila ini. Sekian perkuliahan kita hari ini, sampai berjumpa di perkuliahan selanjutnya. Jangan lupa tetap sehat, tetap jaga diri. Terima kasih, Tuhan memberkati.